Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun tabarruk, anta nurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bin'amihi ala khalqih, alladhi jarat bihil maqadiru biqudratihi, alladhi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqih sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fadhkuruni adkurkum washkurli wa la takfurun. Wa qala nabi wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manakim khotama halaqah riyadul khurwan, para masyayikh, para muallim, para murabbi, para asatidah, mubalik, sesepuh LDTTN, sesepuh GMPS, wabil aula, kesepuhan di haflah mubarakah Bapak Serjatika di Wahemengan atau karasan ayah dan hati oke sami kita durian insyaallah barakullah Muhammad, para masyayikh semuanya, para dakirin dakirat ikhwan wal akhwat rahimahumullah, semoga semuanya selalu dilipat curahkan barakah Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usia semuanya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya semuanya, sakinah mawaddah warahmah, kalaya dikasih oleh Allah limpahan barakah putra putri cucu-cucu beria sholihah, kalian semuanya mudah-mudahan dikasih barakah oleh Allah, maqasid barakah selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan diberi kekuatan mujahadah, mudawamah, muhasabah, dan diberi kekuatan oleh Allah sampai mencapai istiqomah dalam pengamalan yang kita amalkan. Itulah harapan kita semuanya, dan Allah kasihkan, irodahkan kepada lisan kita kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, itulah yang Allah kasihkan kepada kita sebaik-baik
miftahul jannah, kalimat urwatul wuthqa, kalimat paling kokoh, kalimat samanul jannah, harga surga. Insya Allah. Ternyata Bapak Ibu diberi peran oleh Allah untuk melafalkan kalimat ini. Bukan hanya kalimat yang min afwahil hanya sebatas keluar dari mulut-mulut biasa, tapi insya Allah Bapak dan Ibu dikasih oleh Allah yang keluar dari mulut Bapak dan Ibu itu adalah min afwahil rijal, keluar dari mulut pilihan-pilihan kasih sayang Allah, mudah-mudahan, yaitu ya bukan hanya dikir ada, tapi insya Allah duduknya Bapak, geraknya Bapak, dari mulai hataman sampai maratibat, dan mengucapkan kalimat tauhid itu, kalimat ikhlas, insya Allah semuanya dalam nilai bingkai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus naik lagi, insya Allah mencapai dikrul mahabbah wal ma'rifah, mudah-mudahan itu bingkai Allah, kasih sayang. Sehingga Allah memfirmankan dalam Al-Quran, yuhibbuhum, aku cinta pada kalian semua, pada mereka semua. Karena apa? Secara syariatnya karena mereka mencintaiku. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta padaku. Itu makom majad, makom syariat ya. Kalau hakikatnya tidak ada yang kebetulan, kalau hakikatnya tidak ada yang ikut serta. Bapak hadir ke tempat yang mulia ini, kekuatan apa, kekuatan itu, ini tidak ada. Yang ada adalah al-muzabbirnya Allah, yang Allah kasihkan kepada Bapak, kekhususan untuk Bapak. Karena Bapak diperintahkan oleh Allah zikrullah, dan Allah mengirodahkan, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memilih mulut kita semua untuk mengesahkan Allah. Relungkan pada jiwa kita, terima kasih ya Allah, Kau izinkan di tengah-tengah zaman yang sedang menggemerlap, di tengah-tengah zaman yang sedang mempesona, di tengah-tengah zaman yang sedang memperindah, kasih sayang Allah kepada semesta yang intinya untuk manusia. Lalu manusia banyak yang lelah, akhirnya lupa Allah, karena semakin kuatnya karunia Allah yang terus dilimpahkan kepada setiap hamba. Akhirnya lupa, bahkan sering menghadap kepada Allah dengan maksiat. Ya Allah, terima kasih banyak kami sehingga menjadikan mudawamah melalui manakibah, melalui khotamah yang telah diwariskan oleh Sayyidul Mursyid, guru agung kita yang sah-sah sampai Rasulullah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ungkapan syukur kita sesuai perintah Allah. Adkuruni adkurku, ingatlah kamu padaku, saya aku pun lebih ingat pada kamu. Ungkapan syukurnya, mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hidupkan hobinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah ucapan Bapak sedang menuju ke hadirat Allah.
Kalau dengan hobi Bapak yang hidup dalam ruh Bapak sudah berada dalam naungan Allah. Waktu itu ajsaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Bahkan wa arwahuhum fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jasad Bapak di masjid yang ada Tangerang Raya, ruh Bapak saat ini dalam genggaman Allah yang kuasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waktu makan, waktu minum, ingat Allah. Waktu suka, waktu duka, tak lupa pada pencipta. Dikir naon? Dikir hobi. Betul. Yang dihidupkan dalam hati Bapak. Dalam hati berbicara pada yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Tani dagang tidak terhalang, mau di kantor tidak terhalang, di pesawat, di mobil, di daratan, lautan, udara. Hidup ruhnya terus mengharap kepada Allah. Jangan dirubah. Mudah-mudahan Bapak saya kita semua tidak dirubah. Kalau dirubah capek. Kalau dirubah dikir, dirubah tujuannya, manakib, dirubah tujuannya, orientasinya bukan kepada ilahi anta maksudi, orientasinya bukan kepada kemahabenaran Allah la ilaha, selalu digerogoti dengan bisikan-bisikan hati yang ada di dalamnya nafsu, maka gelisah yang ada, resah yang ada, gundah yang ada. Tapi tatkala dikir terus hidup dari lisan kita kepada ruh kita, akhirnya rasio kita dan rasa kita bersinergi, maka di sana membakar roda-roda yang ada dalam penyakit hati. Mudah-mudahan kalau belum bersinergi, maka belum membakar. Itu namanya ikhtiraq. Jadi membakar ujung kita, riya kita, sum'ah kita, yang akan menggiring kepada kezaliman, yang akan menggiring kepada fitnah, yang akan menggiring kepada seluruh yang ada di orang lain serba salah. Yang benar adalah kita. Hebat bacaannya, hebat ucapannya, tapi ruhnya lupa Allah, yang akhirnya menggilas kita di dalam hidup yang sementara, tidak akan lama, semuanya sementara. Kenapa digodakan? Itulah kehidupan. Mudah-mudahan dengan dikerobohi akbar, mudah-mudahan dikerobohi akbar terus ada dalam ruh jiwa kita. Amin. Jadi semakin terasa tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha, eksistensi akbar ya Allah ada dalam jiwa kita, eksistensi rahman ya Allah ada dalam diri kita, eksistensi rahim ya Allah ada. Maka hidup merdeka. Kalau udah hidup merdeka, karena hidup merdeka itu tatkala ruh seorang hamba hanya Allah pusat tujuannya, hanya Allah dambaannya, hanya Allah cita-citanya, maka muncul dalam jiwanya sauqan wa wujdanan. Apa sauqan? Rindu pada Allah. Wa wujdanan, Bapak menemukan rasa rindu itu karena fokusnya Bapak, karena fokusnya Ibu. Mudah-mudahan dengan barokah karomah aulia Allah, amin, yang musasal kepada Rasulullah, terus amarkan itu, dibawa dimanapun kita jadi tenang, dalam kegelisahan pun jadi hikmah, jadi terasa nyaman, karena ruh kita terinspirasi dengan faktor rahmatillah Allah. Akhirnya merelai, tembus kepala jantung, sumurambah kepada bayah, kata orang Sunda, nyaliara karena rasa, akhirnya menjadi hamba yang berintegritas
kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah di mana. Itulah sentral zikir. Tatkala dirobah capek dirobah zikir ini kadang-kadang dijadikan apa, karena aku akan menghasilkan sesuatu cita-cita yang lain-lain, akhirnya jadi fokus kepada tujuan-tujuan kita, lupa ilahi anta maksudnya, lupa karena Allahnya, maka penakaran pikiran kita, tidak terasa indahnya zikir, tidak terasa nikmatnya zikir. Karena apa? Tidak terasa nafsu yang merubah tujuan. Tapi tatkala tujuannya tetap, di waktu suka, di waktu duka, Allah tujuan kita, Allah sandaran kita, maka insya Allah suka dan dukanya pun menjadi investasi abadi di sisi Allah. Amin. Menjadi bekal yang abadi, bekal bapak. Kenapa? Karena sadar hidup kita hanya sementara. Betul Pak? Hidup kita hanya sementara. Sehat sementara, sakit sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Jadi kalinya di waktu kaya Allah yang mengasihi, di waktu miskin Allah yang menentukan. Kaya dan miskin kita tetap hamba yang selalu bersimpuh di haribaan Allah. Silahkan di waktu butuh usaha menebak di muka bumi, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke mana, silahkan. Itu berupaya Bapak bersama. Maka luzumul syar'i, kata saya Sultan Aulia, luzumul syar'i, berpegang teguhlah pada syariat, jangan dibuang syariat. Itu dari apa? Wasiat yang diungkapkan oleh seorang wali aktor, yaitu seorang kekasih Allah yang aktor, yang sultan, aulia sultan. Mudah-mudahan kita diakumuri beliau, amin. Dan insya Allah tatkala Bapak mengaku guru, mudah-mudahan beliau mengaku murid, amin. Dan mengaku gurunya Bapak itu berbuat sesuatu yang melalui talqin dzikir masuk kepada wilayah thariqah, amin. Karena beliau pemilik thariqah, ya itu yang musalsal ke bawahnya sampai Syamar Syibul kata Jaluripin, sampai kepada kita semua, yang kesananya sampai kepada Rasulullah. Itu Allah ridho Pak dengan sistem begitu, pakai silsilah namanya. Maka dalam Miftahus Sudur Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, aziba rabbuna yuqaduna ilal jannah bisalasiyah. Sangat ridho Allah kepada hamba-hamba yang menuju surga Allah dengan apa? Dengan bersilsilah, merantai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayah taufiknya, amin. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahi kita dengan para kekasih Allah, disatukan di dunia, disatukan di akhirat, amin. Para sesepuh RTKN, GMPS, dunia, para anggota-anggotanya saleh dan semuanya, para ikhwan akhwat semuanya. Jangan roboh, biarkan apa sebagai apa, kita udah nikmati aja, tuturi handaya. Kalau ada nilai ikhlas di depan, berikanlah contoh, di tengah gerakanlah dengan kemampuan kita, dan di belakang dorong. Jadi semuanya nilai positif, karena Allah tidak ada yang lebih satu sama lain, sama semuanya. Karena kita semuanya adalah hamba, tidak ada yang eksklusif ini eksklusif itu. Semuanya adalah kehendak Allah. Bapak dipilih oleh Allah, lalu Bapak ada yang memuliakan. Bukan memuliakan Bapak, hakikatnya memuliakan qadar Allah. Takdiman wa takriman ala qadrihi, itu dalam tauhidnya. Jadi memuliakan, Bapak memuliakan para masyayikh, para muallim, para murabbi. Hakikatnya memuliakan ilmu Allah, hakikatnya memuliakan Allah. Nah,
niat itu ya jangan dipelesetkan oleh selain Allah dalam hati kita. Maka insya Allah terus sampai menuju hadirat Allah. Maka ilaihi yas'adu kalimut thayyibu, kepadanya selalu berangkat kalimat thayyibah. Kalimah yang baik, niat yang baik, tujuan yang baik, ruh yang baik, yaitu yang selalu landasannya dalam kemahabenaran Allah. La ilaha illallah. Kalau tidak itu bahaya, karena setan nafsu selalu datang menggoda. Berhasil setan di dunia Bapak elakkan, setan di alam mulki, setan di alam nasut, sampai Bapak bersemayam di alam malakut. Lalu menggoda lagi syaitan di alam malakutnya. Bapak enak dikir, Bapak enak sembahyang tahajud, tapi muncul dalam rasa yang satu bahwa aku lebih eksklusif daripada yang lain, aku lebih mulia daripada yang lain. Orang lain itu apa, ibadahnya apa, seperti mulai itu egonya muncul. Maka orang itu inhitatun an himatil aliyah, jatuh lagi dari cita-cita yang tinggi menuju hadirat Allah, karena hijabnya adalah ego dan pengakuannya yang hidup selalu dalam diri. Tatkala kita dengan la ilaha illallah tidak ada salah memandang, musyahadah, dalam tariqah ada istilah musyahadah, selalu tembus pandang kepada sang al-mudabbir yang mengatur. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Maka tetap harus punya pembimbingan kita dengan saudara, dengan siapa, supaya karena nafsu yang halus itu akan menggoda terus, menggoda. Berhasil Bapak di waktu itu, dikirnya tetap karena Allah, tahajudnya, duhana, awabinnya, semuanya menuju Allah. Masuk ke wilayah Jabarut, di sana tetap masih menggoda syaitan Jabarut dengan halus bangga, yang akhirnya Bapak ketegenan bersandar kepada selain Allah. Dengan taubatnya Bapak, dengan ikhlasnya Bapak, dengan sungguh-sungguhnya Bapak bekerja kemanapun Bapak, dimanapun Bapak menuju ridha Allah dalam hakikatul hakikat. Semuanya adalah makhluk Allah. Taubat pun makhluk, ikhlas pun makhluk, musyahadah, muraqabah pun makhluk. Nah, ini maaf ya, tingkatnya baru. Oh, jadi bagaimana? Terus dikirnya, kualitaskan. Tatkala dikir terus hidup, Bapak dimusyahadahkan oleh Allah, Bapak diberi kekuatan ikhlas oleh Allah, maka semakin cinta pada Allah, karena Allah memberi kekuatan ikhlas. Bukan ikhlas itu sendiri jadikan sandaran oleh Bapak, tapi Bapak bersandar kepada yang memberi ikhlas. Siapa dat yang memberi ikhlas kepada kita? Allah. Jadi selamat sampai laut sudah, di laut sudah tidak ada siapa-siapa, hanya Dia sendiri yang maha sendiri. Faridu billahil farid, sendirilah Dia Allah yang maha tahu, yang maha mendengar, yang maha memimpin, yang maha memberi, yang maha mendidik, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Allah. La ilaha illallah. Insyaallah kalau sudah sampai ke sana, sudah sampai di laut Dia, terbakar sifat-sifat rodail yang akan mengganggu, menghalangi kita kepada Allah. Terus belajar, doakan saya, mudah-mudahan beri kekuatan. Amin. Saya pun mendoakan Bapak, para pengurus semuanya, hamba. Indah kalau sudah di la ilaha, kalau udah hatinya karena Allah. Jadi ribet, selalu salah orang lain kalau hati kita tidak muraqabah. Karena pemikiran dan rasanya itu selalu ditiupi dengan nafsu. Nafsu keangkuhan, nafsu rasa mulia, nafsu rasa hebat kita. Itu capek, Pak. Selalu menghukumi orang lain yang salah, tapi kita yang benar. Maka dia capek hidup itu. La ilaha illallah adalah penetralisir. La ilaha illallah adalah penenang. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan nyaman. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan berbunga-bunga bahagia.
dan sukses abadi lagi di dunia dan di akhirat. Sehebat apapun dosa Anda, dosa kita semua, tatkala kita berangkat menuju Allah dengan landasan kalimah la ilaha, maka Rasulullah bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha biqurbil ardi dunuban." Kalau seandainya orang datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha dan biqurbil ardi dunuban, membawa dosa sebesar bumi dosanya. Bagaimana? Firman Allah dalam hadis qudsinya, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni. Nah, itulah kan tujuan kita, ingin ampunan Allah. Karena tidak ada yang tahu kita kecuali kita dalam dimensi syariat. Kalau dimensi hakikat hanya Allah pemilik yang maha tahu segala-galanya. Gitu. Kita tahu kan salah kita tahu kan dosa kita. Dimanapun kita sedang aktivitas, dari waktu mulai balik sampai sekarang tahu kita. Itu ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu dimuhasabahkan untuk kita dengan la ilaha insyaallah la ghafarallahu lahu. Itulah mata ilahi antama suri waridho kama lumi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu pertama, rasio kita sudah mengembang terus menemui berbagai cakrawala, menerbang, siar, mengembara. Lalu rasa kita tenggelamkan, menyatu antara rasa dan rasio. Itulah luar biasa. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam adalah tanda-tanda maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha sempurnanya Allah, maha satunya Allah. Di dalam penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, mana yang bukan memberi petunjuk kepada? Semuanya memberikan petunjuk ke maha esaan Allah. Semuanya memberikan petunjuk ke maha sempurnaannya Allah. Di waktu siang dan malam saling berganti, semuanya wa bi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha. Dalam segala sesuatu yang Bapak pandang, yang Bapak lihat, yang Bapak dengar, semuanya adalah tanda-tanda kemahaesaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Dipikir, diteliti berbagai akademisi ilmu, silahkan, di bidang pertanian, di bidang teknokrat, di bidang kedokteran, di bidang apapun, semuanya mengarahkan untuk menemui Allah. Semuanya. Nah, oleh karena itu sudah difungsikan dengan berbagai akademisi ilmu. Akhirnya paham. Lalu siapa orang itu? La ayatin liulil albab. Benar-benar tanda-tanda kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah. Ayat bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Sehingga memfungsikan semua yang Allah ciptakan menjadi relungan alam pikiran, relungan jiwa, yaitu orang-orang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Dipecahkan lagi, dilebarkan lagi tafsirnya. Di waktu dia kaya raya, di waktu dia sedang meninggi jabatan, di waktu dia sedang populer, di waktu dia sedang sehat, di waktu dia sedang berlimpah ruah kasih sayang anugerah Allah. Tapi dia tidak memungkiri nikmat Allah, tidak sombong pada Allah, tetap dia ingat Allah.
Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman wa qu'udan. Di waktu duduk pun ingat Allah. Di waktu biasa-biasa hidup sederhana, kadang-kadang naik, tidak terlalu naik, rendah pun tidak terlalu rendah, serba pas-pasan aja biasa, tapi tetap dia tidak berpaling dari Allah. Misal tafsir-tafsir yang lainnya. Dan di waktu berbaring, kolab perusahaan kita, kehebatan, kepopuleran, kemana ini? Kenapa begini? Ya kenapa ya berusaha. Tapi itu semua ada penentu. Tidak ada satupun yang bukan ketentuan Allah. Dalam jiwanya hidup selalu tetap bersimpuh keharibaan, tetap bersujud, tetap ruku, karena ruhnya selalu bergerak, berdetak, dan terus mengingat Allah. Hidup terus hatinya. Itulah. Maka karena sadar hidup ini adalah sementara. La ilaha illallah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan selalu aktif memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Kembali berarti bersinergi antara pikir dan dikir, rasio dan rasa, bersinergi, manfaat dua-duanya antara intelektual dan spiritual terus berjalan. Maka sesudah itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hada, tidak engkau ciptakan apa yang Bapak genggam, apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan pada saat ini. Itu semuanya ciptaan Allah. Di waktu makan, di waktu minum, di waktu lihat apel, di waktu lihat durian, di waktu lihat ketimun, di waktu apapun ada. Maholak tahada. Tidak kau ciptakan aku duduk di sini, tidak kau ciptakan langit dan bumi, tidak kau ciptakan aku makan apel, makan durian, makan kesemek, makan mangga, makan apapun. Karena aktif ini kepada sang pemberi, sang pengatur. Maholak tahada, tidak kau ciptakan ini semua. Ma khalaqta hada, ma khalaqta Rabbana ma khalaqta hada batila. Batila sia-sia, tidak ada. Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci itu apa? Tidak ada yang ikut campur. Apakah ada yang ikut campur sampainya Bapak ke tempat yang mulia ini? Tidak ada. Bapak saja tidak ikut campur. Tapi silakan Bapak dengan syariatnya mengatakan aku sudah berangkat, aku sudah sampai, boleh. Tapi awas dalam hati Bapak jangan begitu. Karena itu masih ada terkontaminasi kemusyrikan. Kalau masih mengaku hebat kita, kuat kita, semuanya adalah milik Allah. Lakal kullu, bikal kullu, minkal kullu, ilaikal kullu, wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahim. Semuanya milik Dia. Semuanya hanya kepada Dia. Kunaon mata kadinya ieu bahasan, kenapa harus ke sana? Supaya jangan muncul perasaan yang lain-lain. Orang miskin, orang kaya, tatkala kita miskin tenang, ikhtiar. Tatkala kita kaya diam, tenang dulu, hidupkan hati. Maka insya Allah tidak akan terjadi saling menggunjing, saling memfitnah. Karena sadar dalam takaran Allah ini yang Allah berikan pada saat ini begini. Rabbana ma khalaqta batila. Tidak sia-sia tatkala orang mengingat Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari adab api neraka-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Lamun teu eling ka Allah, kalau tidak ingat Allah ya udah segalanya jadi masalah. Orang lain punya motor, kita belum, capek hati. Kalau sudah hatinya gelisah, resah, akhirnya terus menuai masalah.
yang akhirnya memfitnah orang lain. Maksud dengan usaha, syariatnya kita berusaha, padahal orang lain dan kita semuanya takaran Allah, tidak mungkin tertukar takaran Allah. Betul Pak? Tidak mungkin tertukar. Yang ini yang mungkin tertukar ini nafsu dan ikhlas. Tertukar yang dibaca ilahiyata maksudi kalau hati pada orang lain sulit saja terus cemburu, takut ini, takut itu, dan lain-lain, capek. La ilaha udah berjalanlah di dalam landasan kemahabenaran Allah. Itulah amanat dari sang mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin. Anggur mabage buktikan kehadiran cina medal cina kasucian begitu kata orang Sunda, buktikan sok cici gogoda lelewa para pembisik pada yang lain-lain. Udah kalau ini kontaminasi nafsu dia kuat dan ya Allah kuat. Karena nafsu itu ya Allah lebih berat melawannya daripada syaitan, daripada syaitan yang berair, yang jelas. Tapi nafsu halus sekali. Kalau syaitan melarang zikir, melarang sembahyang terang-terangan. Kalau nafsu tingkatan sana silahkan kamu zikir, bukan kamu hebat, silahkan kamu tolak ilmu. Terus pakai apa aja terus. Silahkan tahajud, tapi kamu jangan lupa coba lihat tetangga ada yang punya apa kurung ayam, lihat oleh kamu takut nanti ayamnya lagi gak ada. Nah, silakan yang buat. Nah, udah cukup kan, udah dilihat oleh kamu, lalu besok kamu ceritakan sama pemilik warung, sama pemilik kurung itu. Lalu tidak sadar, oh ibu bagaimana malam ayamnya keluar nggak kelihatan. Kalau kemarin dilihat ada, bapak apa tahu waktu kemarin ya sama itu saya mau ke masjid jam 2 malam belajar mikir, belajar tahajud, enak tuh. Orang lain mau bangga kan, bangga karena bahwa kita ini adalah ahli ibadah. Awas, bukan berarti jangan, harus sering mau qiyam lail mau apa. Tapi rasanya itunya buang penggodanya ya, mudah-mudahan. Nah akhirnya kan itu syaitan akan menjatuhkan kita. Hanya kita fokusnya kepada pujian orang, pujian manusia. Akhirnya tidak sadar dengan mudawamah bapak zikir, mudawamah bapak tahajud, Allah memberikan karomah. Sudah Allah memberikan karomah, bapak bangga dengan karomah. Membangga dengan karomah, merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Itu masih jebakan Pak. Karomah itu masih ujian Pak Bu. Kalau kita sudah diberi karomah, lalu kita mengaku pemilik karomah, maka apa yang ada? Akhirnya jatuh lagi kita karena belum istiqomah. Mudah-mudahan karomah yang tertinggi ini Allah berikan kepada bapak dan ibu, karena Allah mengizinkan bapak dikerumah. Kalau langsung yang karomah ini, ya mudah-mudahan pengakuan-pengakuan yang akan menggelincirkan kita Allah kita selamatkan oleh Allah. Amin. Diselamatkan oleh Allah. Kalau diakui oleh kita, rasa milik kita, rasa kekuatan kita, maka saat itu Bapak diberi kemudahan, diberi kehebatan, diberi kekuatan, tidak sadar, padahal itu istidroj. Apa istidroj? Sungguhan kata orang Sunan, jebakan aja. Nah, karena merasa hebat dalam karomah itu. Tapi tatkala dikir hidup tidak merasa hebat, merasa anugerah Allah, merasa kasih sayang Allah, maka semakin cinta pada Allah, semakin syukur kepada Allah. Itulah yang diamanatkan Syekhul Mursyid Pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin. Mudah-mudahan menjadi akhlak kita semua. Amin. Lihat la ilaha illallah. Sesudah itu masuk ke relung jiwa terus selamat sampai jabat sampai laut merdeka. Itu jagarun hurun, laki-laki yang merdeka yang Allah berikan kepada kita semua melalui manakib, melalui khotamah. Ini adalah kemuliaan yang Allah kasihkan kepada kita melalui manakib luar biasa. Maka
di Manaqib ini mudah-mudahan melalui wasilah Sultan Aulia Syekh Ahmad Soebul Fatah Arifin, Syekh Abdul Umbar, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Sultanul Aulia, mudah-mudahan kita selalu bersama beliau. Amin. Dalam doa kita, dalam zikir kita, selalu menyertai beliau menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana bil haikali nurani al-baji abdil qadiril zailani. Boleh zailani, boleh zilani, boleh dua-duanya, tidak usah diperdebatkan ya. Yasir lana kullal umur liwa'afina min kulliha min awbala awani. Itu dalam Manaqib, Pak. Dalam Manaqib di Lubabul Ma'ani ada, di Tafrihul Khatir ada. Saya membacakan begini, awas jangan disangka menambah-nambah mengurangi, bukan. Kan lagi dakwah. Kalau dakwah jangan kaku dong. Tidak menambah, tidak mengurangi. Ini membawa pencerahan kepada apa? Ruh yang telah dititipkan, ditanamkan oleh Sayyidul Mursyid dalam ruh kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak dijadikan ikhwan akhwat yang cengeng. Amin. Ini nadom begini, oh itu mah tidak ada di kita. Nadom begini gitu. Bukan tidak ada, tidak membaca, tidak tahu yang Allah berikan melalui Sayyidul Mursyid kepada kita, lalu kita ponis yang lain. Itu bukan amalan thariqah, itu orang takut, nggak paham. Paham ya? Mudah-mudahan. Ibadallah, rijalallah, akisuna li adlillah wa kunu aunana lillah asanahba bi fadlillah. Itu nadom apa? Nadom thariqah qadiriyah. Diamalkan oleh Sabulung Barok, diamalkan oleh Syekh Soebul Fatah Arifin. Lalu karena jangan dibaca, mendengar itu bukan thariqah kita, itu mah udah kaku kalau begini. Bagaimana kita cara dakwah dalam Islam? Tidak menambah, tidak mengurangi, itu lagi dakwah. Dibaca. Paham ya? Mudah-mudahan kita diberi pencerahan oleh Allah. Amin. Rasihuna fil ilmi. Mudah-mudahan sebagian pasih, rasih dalam ilmu yang datang dari Allah kepada kita. Itulah karya Syekh Abdul Qadir Jailani itu berapa? Yang sudah ketemu aja kitabnya 104 kitab. Syekh Ahmad Soebul Fatah Arifin dalam kitab Miftahul Sudur saja mengantarkan kita supaya terus apa? Terus kita berkaya, berilmu, terus beramal dan ikhlas kesananya. Bihaqqi la ilaha. Ini mudah-mudahan jadi jangan disempitkan oleh perasaan-perasaan yang lain. Tapi yang sudah digariskan dalam ukhdul iman, yang menjadi amalan kita yang diikhtisar oleh Syekh Mursyid, itu genggam untuk kita amalan khusus kasih sayang dari Syekhul Mursyid untuk mengikhtisar kita, maksudnya meringkas beliau untuk mempermudah muridin muridatnya. Paham ya? Bihaqqi la ilaha. Itu bukan berarti mengkebiri dalam lautan Islam, bukan. Pangersa Abah di dalam Ukhdul Juman memasukkan ila arwahi summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyah. Lalu beliau nambah wa jami'i ahli turuq khususan ila hadrati Gausil A'zam Qutbil Alamin As-Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallah. Semua thariqah dikasihan, dicintai, semua thariqah diakui oleh TKN Pondok Pesantren Suryalaya, thariqah yang muktabar, yang musalsal sampai Rasulullah, semuanya jalan menuju Allah, diakui oleh para sahabat. Dari mana akan sanadnya? Ya wa arwah jami'ah itu. Paham ya? Jadi Bapak insya Allah tidak akan banyak bertengkar dengan
Dia Toriko, Rifaiyah, Sajiliyah, Isqiyah, Muzaliyah, Rifaiyah, dan sebagainya, Sufrawardiyah, Salusiyah, semuanya jalan menuju Allah. Kita alhamdulillah dikasih oleh Allah hakikatnya, syariatnya melalui Syekhul Mursyid, kita mendapatkan Toriko, dua Toriko disatukan, Qadiriyah wa Naqsaban, dia amalkan. Orang lain ada yang mengatakan, ada mengamalkan misalnya subhanallah, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abada, alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa nikmatin, Allahu akbar, Allahu akbar. Awas Bapak jangan mengatakan itu bukan amalan kita. Kalau Bapak mengatakan itu bukan amalan kita, murtad waktu itu juga Bapak. Betul Pak? Adapun Bapak langsung kepada la ilaha dengan kasih sayang Syekh Mursyid, menjamu semua makna, di dalamnya ada bahasa, ada arti, ada makna kemahabenaran, mahasucian Allah, Allahu Akbar, kemahaakbaran Allah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah ada di dalamnya. Dan diimplementasikan juga oleh Bapak di waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Betul? Terbawa semuanya. Tatkala Bapak sedang tidak beramal waktu itu karena Bapak udah tuntas khataman, udah tuntas zikir, lalu Bapak ada yang undang yang lain, memberi penghormatan kepada Bapak. Lalu di tengah-tengah masyarakat itu belum mengenal tentang cara amalan yang Bapak amalkan, yaitu Qadiriyah wa Naqsabaniyah. Bolehkah Bapak, kalau Bapak diberi kehormatan, misalnya tidak menutup kemungkinan para ikhwan akhwat mendapatkan penghormatan karena bapak-bapak sedang menuju Allah. Lalu di sana itu komunitasnya belum mengenal secara kaifiat dia atau Qadiriyah. Bagaimana Bapak? Akan memerankan? Boleh ikuti yang mereka amalkan oleh Bapak. Lama-lama Bapak tahu, Bapak insya Allah tidak akan kena fitnah. Itulah implementasi berakhlakul karim. Mudah-mudahan enggak liar Pak, enggak bingung saya menjelaskan begini. Itu kata bersahabat dulu, iya bareng-bareng bager gitu. Kata beliau, yang saya sadar, boleh, enggak apa-apa. Itu berakhlak namanya. Padahal hati Bapak sudah terus tenggelam pibihari tauhid. Padahal Bapak dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu sudah dibabat tenggelam dengan kalimat itu kepada lautan ketauhidan. Yang Bapak membaca apapun sudah dalam diri Bapak suhudul kasroh fil wahdah. Ruh Bapak, jiwa Bapak sudah terbawa menyaksi yang satu di dalam penglihatan yang banyak. Melihat gunung, melihat lautan, melihat api, melihat air, melihat pepohonan, melihat diri sendiri pun hati tembus kepada Dat yang Maha Menciptakan. Itu suhudul kasroh fil wahdah. Itu kalau muridin sudah murad. Kan murid itu kalau sudah murad itu sudah terus Allah menggiring, memberi kepada Bapak. Dan Bapak dalam kepasrahan kepada Allah. Jiwanya selalu pasrah pada Allah. Tapi jarak bermain karena bidairotil lisan wal akli, dalam akal, dalam syariat, ya bergabung biasa. Tapi bukan mustarok. Apa mustarok? Mustarok itu jadi ikhwan mustarok. Ke sana ikut, ke sini ikut, tapi tidak menentukan arah dan tujuannya. Karena apa? Karena mustaro, berperilakunya mudahanah miminyaka, karena di itu maloba bagi bereun eta sok aya dahareun anu ada datang tunggu datang. Akhirnya Bapak kemana-mana jadi penggosip, Ibu jadi penggosip, ceritain orang di sini, ceritain orang sini, ceritain orang. Dan Bapak belum tahu sebenarnya apa yang dibahas orang itu, apa maksud ruhnya itu. Lalu Bapak sudah memponis tidak cocok dengan pengetahuan yang Bapak tahu, maka hidup itu akan sempit. Sedangkan Thariqah membawa ke dunia pencerahan dunia dan akhirat. Bihaqi la ilaha. Coba pengersa saya Aman Sohibul Wafat Tajul Arifin. Jangankan orang-orang muslim, non muslim pun juga mencintai beliau. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari Allah hakikatnya, syariatnya di berbagai negara. Apa? Mendapat penghargaan, yaitu dari PBB. Alhamdulillah.
kan PBB itu kumpulan negara-negara, ada Islam, ada non-Muslim, tapi menghargai. Kenapa? Akhlak beliau. Maka apa? Hati-hati mengatakan kata abah, tapi tidak akhlak. Ditanya dalil ini, pokoknya dari abah begini. Padahal abah tidak mengatakan begitu. Awas jangan dipalsukan deh. Mudah-mudahan kita belajar melalui la ilaha gitu. Kalau ditanya kenapa kamu beramal begini? Misalnya orang lain ada yang membenarkan dengan ilmu nahwu sorofnya, dengarkan dulu biar. Karena mereka kasih saya, oh enggak, aku malah begini Pak. Ini dan iya, saya juga setuju. Misalnya dari Pak Kiai, coba ini didengarkan. Mau dan pokoknya saya dari Pak. Nah itu kata orang Sunda mah untuk milunya, untuk mawalnya paham, untuk mawalnya ikut tapi membebani. Kalau murid sejati, untuk mawalnya. Jadi untuk mau agama kita membela guru kita. Tatkala difitnah, tatkala itu karena akhlak beliau sangat mulia, hadapi Allah. Aku sebagai anaknya, aku sebagai muridnya itu. Innal fata may yaquluha anada. Sanyanya ihwan yang benar, ihwan yang sejati, ihwan yang cinta pengersa gurunya, anak muda yang sejati, inilah aku. Innal fata may innal fata hada ma laisal fata may yaqulu kana abi. Bukan pemuda sejati, sedikit-sedikit itu cuma bapak. Bagaimana bapak jangan membebani yang kita padahal tidak tahu, mengatakan dan mengorbankan guru kita, membawa guru-guru kita, padahal guru kita sudah di lautan ahadiyah, lautan wahidiyah, lautan wahdah, lalu kita kerdilkan dengan kita membawa-bawa beliau, padahal dalam ketidaktahuan kita suka ada dalam jiwa kita, akhlak itu suka ada kan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, amin. Itulah kata orang lain misalnya berbagai disiplin ya udah, oh itu ya, terima kasih, itu maka itu cinta kasihnya. Ulah kadang-kadang lu ngajak cinta kasihan sejati, ngajak dia bikin akhirnya jadi tegar gitu. Toriko apa? Orang-orang katanya toriko itu menuju jalan kemenangan. Toriko itu jalan menuju kedamaian. Toriko itu jalan untuk menuju keikhlasan. Toriko ini untuk menuju jalan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. La ilaha. Dan memang sudah Allah perlihatkan kepada guru kita. Saya Ahmad Syaibul Abatatul Arifin, saya Lombar dengan Muhammad, saya tolakkan Syafat Timur. Beliau sudah mendapatkan karunia Allah yang tak terhingga, yaitu sudah dulu dalam keadaan hamba-hamba Allah yang bertauhid karena ikhlas karena Allah, bihaq la ilaha. Mudah-mudahan. Nah ini mudah-mudahan Bapak kan kalau sudah paham ini bisa biar ayah dari kalangan kan kita saling mengingatkan. Tapi kalau Bapak terus berkelompok-kelompok dalam arti Bapak yang lupa pokoknya hebat, begini aja, tapi nilai substansinya nggak ada. Misalnya substansinya nggak ada, nilai akhlaknya ataupun nilai ketauhidannya, itulah yang akan menyesatkan. Mudah-mudahan kita selamat semua. Bihaq la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mari sama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhlakna ku akhlak la ilaha.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Bapak, saya semuanya berkah selamat dunia dan akhirat. Amalkan kalimat inti yang dikasihkan oleh Syekhul Mursyid kita, Syekh Ahmad Syekhul Fathul Arifin, yaitu kalimatnya, kalimat terbaik, teragung, termulia, yang menjadi inti dalam Al-Quran, inti dalam Injil, inti dalam Taurat, inti dalam Zabur, inti dalam Suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan inti dalam kitab Suhuf Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Tak lain dan tak bukan, yaitu apa yang disabdakan Nabi Abdul Makhlutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan undangan dari sesepuh dari sini, Bapak Haji Jatmika dan bapak-bapak ketua, para masyayikh, para muallim semuanya, para ikhwan akhwat. Ya Allah, kita sudah sering dipertemukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, kami yang dambakan dan yang rindukan, kami ingin bertemu dan bersama-sama nanti di surgamu ya Allah, dengan ridho dan rahmatmu ya Allah, dengan fadl karunia yang tak teringinkan. Mudah-mudahan Allah memberikan natijah, buah kepada kita semua, sehingga akhir hayat kita, walaupun kita banyak dosa, berlumuran kemaksiatan, dosa, tapi ya Allah, dengan karunia-Mu yang tak terhingga, mudah-mudahan kami semuanya di akhir hayat kita, berpisahnya jiwa dan raga kita, diakhiri dengan karunia-Mu yang tak terhingga, yaitu husnul khotimah. Akhirnya dengan husnul khotimah itu Engkau ridho, Engkau rahmati, Engkau tolong kami semua. Akhirnya dosa-dosa kita diampuni Allah, amal ibadah kita dirahmati Allah, diridhoi Allah. Itu semua karunia Allah, ridho Allah. Bihaqi la ilaha. Itulah harapan kita ya. Mudah-mudahan hapunten Bapak sadayana, hapunten kata orang Sunda, sana sebaliknya blok ka laut nyeungeur ka gunung, abdi maka dieu mah sasarengan we da sami sangguhu sareng Bapak ini. Mudah-mudahan maka bahasa nanti ikhwan wal ahwat, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mudah-mudahan bersama-sama di dunia, bersama-sama di surganya nanti. Amin. Dengan karunia Allah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih segala-galanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.